Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, masih di nuansa hari raya Idul Fitri, kita masih berada di bulan Syawal. Ini sudah hampir mau pertengahan Syawal. Mudah-mudahan sebagian kita sudah menunaikan salah satu sunnah yang Rasulullah ajarkan, yaitu saum 6 hari bulan Syawal, yang pahalanya sangat besar. Kita dinilai sebagai orang yang saum seakan-akan saum kita setahun penuh. Apabila kita menyelesaikan Ramadan ditambah dengan saum 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kita saum setahun penuh, insya Allah. Namun di sisi lain teman-teman sekalian, ada yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang-orang yang merugi selepas Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi selepas Ramadan. Kenapa ada orang-orang yang sampai merugi ya dengan adanya Ramadan? Lepas Ramadan dia tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Yang pertama, ya, ada orang yang puasanya sia-sia. Jadi saumnya itu tidak bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sisi lain, selain dia melaksanakan saum, dia juga melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Yang dosa kemaksiatan itu bisa menggugurkan pahala saum. Ya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan malam yada qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta ketika saum, wal amal bihi, bahkan dia terjerumus pada melakukan kedustaan-kedustaan, ya, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kepentingan buat Allah. Jadi Allah tidak menghiraukan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak menghiraukan puasanya. Dia menahan lapar, menahan dahaga, haus ya di bulan Ramadan, tapi dia senantiasa mengucapkan ucapan dusta. Mungkin juga ada yang ghibah, namimah, bertengkar selama Ramadan, dan itu semua bisa menggugurkan pahala saum Ramadan, bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Itulah puasa yang sia-sia. Itulah orang-orang yang merugi selepas Ramadan. Karena orang lain lepas dari Ramadan mendapat ampunan, mendapat pahala yang berlimpah, dia tidak mendapat ampunan dan tidak mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu orang yang merugi. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian seperti orang yang tadi disebutkan. Teman-teman sekalian, yang kedua, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda belum berkhutbah, Anda belum berceramah, Anda belum berdoa, tetapi sudah mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa gerangan yang terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa Jibril datang dan berdoa di hadapanku dan aku mengaminkan. Salah satu doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah rogima'an purojul, celaka seseorang, rugilah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia masuk kepadanya bulan Ramadan, tsumman salakha falam yughfar lahu,
Jadi rugilah seseorang, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan atau Ramadan datang kepadanya, hadir di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu selesai, Ramadan itu berakhir, falam yughfar lahu, dia belum mendapat ampunan dari Allah. Merugi, sangat merugi. Maka Rasulullah mengaminkannya. Amin. Jibril, malaikat yang dimuliakan oleh Allah yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira bagaimana itu? Mustajab atau tidak? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi seperti itu. Selepas Ramadan tidak mendapat ampunan, alangkah ruginya. Kenapa? Karena Ramadan itu sebetulnya momentum yang sangat baik untuk kita menambah kebaikan dan momentum yang sangat baik untuk kita diampuni dosa-dosa kita, perbaikan diri. Ramadan itu sangat kental dengan ibadah. Berarti orang yang tidak mendapat ampunan, orang yang tidak mendapat kebaikan, dia tidak menggunakan momentum itu untuk ibadah kepada Allah. Padahal nuansa ibadahnya sangat kental. Pintu surga dibuka, artinya kebaikan-kebaikan itu sangat mudah. Pintu neraka ditutup. Peluang-peluang berbuat dosa itu semakin menyempit. Ya. Dan setan-setan dibelenggu. Godaan setan sangat lemah. Tapi dia masih melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak mau melakukan ketaatan. Alangkah ruginya orang yang seperti itu. Memang hal ini tidak lepas dari godaan hawa nafsu dan godaan setan. Karena setan itu mau di bulan apapun tetap dia melancarkan godaan. Tetapi di bulan Ramadan godaannya relatif lebih lemah. Ya, menghadapi orang-orang yang berbondong-bondong pada ketaatan dan kebaikan. Teman-teman sekalian, itu minimal orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang merugi selepas Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan ketaatan, menjauhi segala dosa, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.